warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Indasari dari kelas 6C. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada tanaman jagung. Pendahuluan, tanaman jagung merupakan salah satu tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tanaman jagung merupakan tanaman berumah satu, monoecious, di mana letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman. Tiap kuntung bunga memiliki struktur khas bunga dari suku Poaceae yang disebut floret. Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman atau pada malai bunga di ujung tanaman berupa karangan bunga atau inflorescence yang ditandai dengan adanya rambut atau tassel, dan bunga betina terletak di ketiak daun dan akan mengeluarkan stil dan stigma. Pada akaran tanaman jagung terdapat akar lateral yang menyebar ke samping, sedang akar utamanya tetap tumbuh ke bawah. Batang tanaman jagung pada bagian bawah memiliki perbedaan dengan batang tanaman jagung pada bagian atas. Hal ini karena pelepah yang menutupi ruas dan buku-buku batang pada bagian bawah mulai mengering dan mengelupas. Tongkol dari tanaman jagung pada bunga betina yang berada pada ketiak daun antara pelepah daun dan batang tanaman. Klasifikasi pada tanaman jagung. Kingdom Plantae, divisi Magnoliphyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Gea, spesies Gea mais L, nama binomial Gea mais ssv mais. Bagian-bagian pada akar jagung. Akar jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu: yang pertama, akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Yang kedua, yaitu akar adventif, adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil. Kemudian set akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Yang ketiga atau yang terakhir, akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah, menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Yang kedua, yaitu bagian-bagian pada batang jagung. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada batang jagung. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Batang jagung dan mudah terlihat. Ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit epidermis, jaringan pembuluh, bandel vaskular, dan pusat batang pith. Fungsi batang tanaman jagung adalah sebagai media pengukuran zat-zat makanan dari atas ke bawah atau sebaliknya. Di situ ada disajikan bagian-bagian tanaman jagung. Ada helai daun, ada kolar, ada pelepah daun, ruas-ruas batang, dan internodus batang. Yang ketiga, yaitu bagian-bagian daun pada tanaman jagung. Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang. Antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stomata pada daun juga berbentuk halter, yang khas dimiliki familia Poaceae. Setiap stomata dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kifas. Struktur ini berperan penting dalam merespon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Sesudah koleoptil muncul di atas permukaan tanah, daun jagung mulai terbuka. Jumlah daun sama dengan jumlah buku batang. Jumlah daun
umumnya berkisar antara helai. Rata-rata munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3-4 hari setiap daun. Tanaman jagung di daerah tropis mempunyai jumlah daun relatif lebih banyak dibanding di daerah beriklim sedang. Genotip jagung mempunyai keragaman dalam hal panjang, lebar, tebal, sudut, dan warna pigmentasi daun. Lebar helai daun dikategorikan mulai dari sangat sempit, yaitu kurang dari 5 cm, sempit 5,1-7 cm, sedang 7,1-9 cm, lebarnya 9,1-11 cm, hingga sangat lebar lebih dari 11 cm. Yang keempat, ada bunga pada tanaman jagung. Nah, pada bunga tanaman jagung ini ada dua. Yang pertama ada bunga jantan dan yang kedua ada bunga betina. Yang pertama saya akan menjelaskan bunga jantan pada tanaman jagung. Bunga jantan pada tanaman jagung ini tumbuh di bagian pucuk tanaman, berupa karangan bunga yang terdiri dari tangkai sari. Tangkai sari berfungsi dalam menopang kepala sari. B. Kepala sari. Kepala sari berupa kotak sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari yang berwarna kuning. C. Glumes. Melindungi organ reproduksi jantan berupa tangkai sari dan kepala sari saat belum terjadi pemasakan bunga jantan. Apabila bunga jantan telah masak, maka sekam akan membuka dan kepala sari akan keluar, dan terdapat bunga serbuk sari yang menempel pada kepala sari. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga betina pada tanaman jagung. Pada bunga betina tanaman jagung terdapat rambut jagung. Rambut jagung atau silk adalah pemanjangan dari saluran stilar ovari yang matang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih sehingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol dan kelobot. Yang kedua ada daun kelobot. Daun membungkus seluruh karnel jagung, berfungsi melindungi organ reproduksi betina dan biji ketika telah mengalami pembuahan. Yang ketiga ada tangkai tongkol. Tangkai tongkol yang menghubungkan batang jagung dengan tongkol jagung berfungsi menopang tongkol jagung. Yang keempat ada kernel. Kernel merupakan bagian tongkol jagung sebagai tempat tumbuh biji menjadi barisan yang rapi dalam satu kernel. Yang kelima ada biji. Apabila telah terjadi penyerbukan dan pembuahan, pada bunga betina akan terbentuk biji yang menempel pada karmel dan dilindungi oleh seludang pembungkus. Bisa dilihat pada gambarnya itu ada daun kelobot yang paling luar, ada tangkai tongkol, ada rambut jagung, ada kernelnya. Pas setelah dibuka pembungkusnya itu ada biji, ada rambut jagung atau tangkai putik, ada daun kelobot, ada tangkai tongkol. Yang kelima atau terakhir, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian biji atau tongkol pada tanaman jagung. Tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produktif, meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Buah jagung siap panen, beberapa varietas unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif, dan disebut sebagai varietas prolifik. Panjang tongkol jagung bervariasi antara 8-42 cm. Biasanya dalam satu tongkol jagung mengandung sekitar 300-1000 biji jagung, biasanya berbentuk bulat atau seperti gigi kuda, tergantung pada varietasnya. Warna biji jagung bervariasi dari putih, kuning, merah, dan ungu sampai hampir hitam. Kelobot merupakan kelopak atau daun buah yang berguna sebagai pembungkus dan pelindung biji jagung. Jumlah kelobot dalam satu tongkol jagung pada umumnya 12-15 lembar. Garis tengah tongkol jagung pada umumnya 3-5 cm, tetapi tongkol yang besar dapat mencapai garis tengah 7,5 cm. Manfaat jagung untuk kesehatan. Yang pertama, melawan anemia. Vitamin B12 dan asam folat yang ditemukan dalam jagung membantu mencegah anemia atau penurunan sel darah merah yang disebabkan kekurangan vitamin. Jagung ini merupakan sumber zat besi yang baik yang membantu dalam pembentukan sel darah merah baru. Yang kedua, melawan kanker. Journal of Horticulture and Food Chemistry menyebutkan jagung kaya akan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Jagung juga kaya asam ferulat, agen antikarsinogenik yang telah terbukti efektif dalam melawan tumor yang menyebabkan kanker payudara dan kanker hati. Yang ketiga, meningkatkan kadar vitamin A. Jagung manis
kaya akan beta karoten, yang selanjutnya akan diubah menjadi vitamin A, merawat penglihatan dan kulit yang luar biasa. Beta karoten yang tidak diubah menjadi vitamin A bertindak sebagai antioksidan yang sangat baik melawan penyakit seperti penyakit jantung dan kanker. Yang keempat, baik untuk pencernaan. Jagung kaya akan serat, baik serat larut dan serat tidak larut. Serat larut dapat membantu memblokir penyerapan kolesterol. Selain itu, mampu memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit. Yang kelima, jagung kaya vitamin B. Jagung kaya akan vitamin B, terutama tiamin atau B1 dan niacin atau B3. Tiamin sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf dan fungsi kognitif, sementara niacin mampu meningkatkan kolesterol baik HDL dan mengurangi masalah kardiovaskular. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.